berunggah-ungguh bahasa Jawa kelas 9, terutama SMP Negeri 3 Surabaya ini termasuk kurang. Terutama di sini terkait kesalahan hasil tulisan siswa dari segi bentuk dan isi. Dengan menggunakan media pop-up, di sini meningkatkan kemampuan menulis teks percakapan berunggah-ungguh bahasa Jawa. Nah, untuk selanjutnya, slide saya. Selanjutnya saya menggunakan 3 kajian teori, di mana saya menggunakan teori tentang unggah-ungguh bahasa Jawa menurut Adi Sumarto dalam Soeharti dan Sastrowardoyo dalam Endra Suara. Terus yang kedua, kajian teori tentang keterampilan menulis yang seringkali kita ketahui yaitu tarigan. Terus yang ketiga tentang media pop-up yang dituturkan oleh Indrawati dan Zuananda. Nah, di sini metode penelitiannya untuk subjeknya saya fokus ke proses pembelajaran dan keterampilan menulis saja. Terus yang ketiga, penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan 2 siklus, di mana setiap siklusnya ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Terus yang keempat, teknik analisis, saya menggunakan teknik observasi, ya, terus percakapan, dokumentasi, terus ada pre-test dan post-test. Terus di sini untuk teknis analisis datanya saya menggunakan identifikasi, klasifikasi, display, dan verifikasi data. Nah, penelitian ini saya lakukan secara daring melalui Microsoft Teams, di mana di sini saya menerapkan flip classroom. Jadi anak itu saya berikan materi terlebih dahulu sebelum bertemu saya di tatap maya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu di mana yang pertama keadaan siswa selama proses pembelajaran menulis teks percakapan berunggah-ungguh bahasa Jawa dengan menggunakan media pop-up dari tahap pratindakan sampai siklus kedua. Di sini ada keterangan K itu sangat kurang, C cukup, B baik, dan SB ini sangat baik. Kita bisa melihat poin pertama siswa berani menjelaskan tentang materi, yang kedua memberikan pertanyaan, yang ketiga berani menjawab, dan yang keempat adalah semangat dari siswa yang bersangkutan. Terus selanjutnya saya bisa menjelaskan di sini. Berdasarkan hasil observasi antara kolaborator dengan peneliti, di sini pembelajaran menulis teks percakapan berunggah-ungguh bahasa Jawa bisa menarik perhatian siswa dan siswa bisa merasa suka selama mengikuti pembelajaran. Jadi pembelajaran bahasa Jawa tidak dianggap susah. Terus di sini keadaan siswa lebih aktif selama mengikuti pembelajaran, bisa diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan media pop-up ini bisa meningkatkan proses pembelajaran menulis percakapan. Terus yang kedua, berkaitan dengan peningkatan aspek penilaian praktik menulis. Kalau tadi saya pada rumusan masalah yang pertama saya menjelaskan tentang proses pembelajarannya, yang kedua adalah berkaitan dengan aspek penilaian praktik menulis. Di sini saya mengambil 3 aspek: kesesuaian isi, terus yang kedua organisasi isi, dan yang ketiga mekanika tulisan. Panjenengan semua bisa melihat adanya tingkat kenaikan yang alhamdulillah signifikan. Intinya pada materi ini untuk KKM-nya kalau di SMP Negeri 3 itu kita 80, jadinya dalam artian kita melihat anak itu mencapai nilai 80 atau tidak. Terus untuk yang pertama, untuk aspek kesesuaian isi, skor rata-rata keterampilannya di sini mengalami peningkatan dari tahap pratindakan sampai siklus. Kita bisa melihat untuk pratindakan sebesar 2,47, siklus 1 3,88, dan siklus kedua 4,47. Di sebelahnya ada grafiknya. Terus dari aspek organisasi isi juga mengalami peningkatan. Besarannya dari 9,8 ke 11,4, dan yang terakhir 13,94. Terus dari aspek mekanika tulisan juga mengalami peningkatan. Kesimpulannya, yang pertama, siswa lebih bersemangat
ketika mengikuti pembelajaran menulis teks percakapan berunggah-ungguh bahasa Jawa, siswa lebih aktif, siswa lebih mudah dalam memahami unggah-ungguh bahasa Jawa. Terus yang keempat, siswa kelihatan sangat suka dan senang ketika mempraktekkan menulis teks percakapan berunggah-ungguh bahasa Jawa dengan media pop-up. Di sini Bapak Ibu peserta, di sini saya menggunakan tugas untuk individu, bukan berkelompok. Karena mengingat selama pandemi ini anak-anak untuk melakukan tugas berkelompok itu sangat susah. Apalagi pada saat penelitian yang saya ambil itu masa-masa pandemi ini masih sangat tinggi. Terus untuk kesimpulan yang kedua, di sini nilai rata-ratanya meningkat semua. Dari waktunya kurang 2 menit Pak Taufik. Terima kasih Ibu. Dengan adanya kenaikan yang signifikan, maka dikatakan bahwa penelitian yang saya lakukan ini adalah berhasil. Terus ini beberapa contoh saja Ibu media pop-up. Jadi anak-anak yang pertama saya suruh membuat medianya terlebih dahulu. Terus dari media itu anak-anak bisa menuangkan dalam percakapan seperti itu. Terima kasih Ibu. Itu tadi pemaparan dari saya. Pak Turnun. Ya, terima kasih Pak Tauhid. Monggo silakan para audiens segera mengajukan pertanyaan. Silakan menyebutkan nama dan asal sekolah. Monggo Bapak Ibu. Maksudnya nasinya masaknya di depan. Monggo kalau ada pertanyaan. Tanya, Nani. Ya, silakan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Putri. Silakan Ibu. Bu Putri di unmute Bu Putri. Mic-nya masih. Mikrofonnya belum di unmute. Ibu, halo. Mikrofonnya Bu di unmute dulu Bu. Nah, silakan. Sudah saya buka. Iya, sudah ini sudah masuk. Oke. Ya. Pak Tauhid, saya tertarik dengan. Nah, Pak, mati lagi. Di unmute Bu, mati lagi mikrofonnya. Saya nggak nge-mute tapi kok dimatikan ini ya. Ada yang nge-mute otomatis. Monggo Bu Putri. Silakan. Iya, saya ingin tahu bagaimana metode yang digunakan untuk pembelajaran unggah-ungguh tadi yang dinamakan pop-up. Caranya bagaimana, kemudian keberhasilannya sampai bagaimana ya. Jadi anak-anak Surabaya itu memang bahasa kromonya itu memang kurang. Itu semuanya, saya kira semuanya, bukan hanya di SMP 3 saja. Saya juga mengalami seperti itu. Nah, kalau memang ada metode pop-up yang diterapkan di SMP 3, saya ingin niru bagaimana metode pop-up itu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu, kalau pop-up ini bukan di metodenya gitu. Saya lebih cenderung ke media. Kalau saya menggunakan metode di sini, paling tidak saya di sini menekankan ke anak-anak untuk pada praktik langsung Ibu. Jadi dalam artian melalui media itu anak-anak bisa langsung praktik. Jadi di sini paling tidak setiap anak bisa memberikan paling tidak 5 contoh percakapan, satu percakapan terdiri dari 5 bagian gitu Bu. Dalam artian seperti itu.
Nah, untuk tingkat keberhasilannya memang butuh ini ya, butuh pemahaman terlebih dahulu ke anak-anak. Makanya tadi saya jelaskan bahwa saya menggunakan flip classroom, Ibu. Paling tidak saya memberikan materi tentang unggah-ungguh terlebih dahulu. Terus yang kedua saya memberikan materi apa sih media pop-up itu. Contohnya seperti apa, seperti itu. Nah, ketika itu saya berikan di luar pembelajaran, Ibu. Seperti itu. Baru saya aplikasikan di sebelum saya menggunakan media dan setelah saya menggunakan media seperti itu. Media pop-up sendiri tadi loh yang dimaksudkan bagaimana membuat 5 kalimat dalam percakapan ya. Nah, percakapannya dengan jadi siapa? Jadi anak-anak bisa di dalam media itu, anak-anak bisa memberikan gambar, dalam artian memberikan tokoh itu bisa dengan sesama anak, terus ada anak dengan orang yang lebih tua sedikit usianya, ada anak yang dengan ketika bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua seperti itu. Jadi paling tidak ada tatarannya, Ibu. Di sini saya membebaskan anak-anak untuk memilih, Bu. Yang pasti tidak dalam media itu, dalam gambar itu, dalam pop-up itu saya tidak menekankan anak-anak percakapannya antar sesama siswa. Jadi mau bisa siswa dengan guru atau siswa dengan orang tua atau siswa dengan orang yang usianya tidak jauh dari usia mereka. Paling tidak di sini penerapan unggah-ungguh bosonya terus diaplikasikan di dalam tulisan seperti itu. Itu tulisan dulu atau praktek dulu? Yang dilaksanakan itu loh. Yang dilaksanakan itu praktek dulu apa tulisan dulu? Anak-anak memilih kalimat tadi itu untuk diterapkan atau untuk ditulis dulu? Yang pasti di sini saya menekankan pada tulisan. Yang pasti di sini saya menekankan ke tulisannya terlebih dahulu, Bu. Setelah tulisan itu ada, baru dikorelasikan dengan medianya seperti itu. Ya. Berarti mungkin untuk pertanyaan dan jawabannya sudah cukup ya untuk penanya pertama. Nanti kalau kurang paham silakan datang ke SMP 3 ya Pak Taukid ya. Boleh ya berkunjung ke sana. Biar lebih akrab. Ya. Saya malah berguru ke Bu Putri ini. Matur nuwun Bu Putri. Terima kasih Pak Taufik. Selamat. Penanya berikutnya monggo silakan. Ada hadiahnya loh, jangan sampai dilewatkan kesempatannya. Apa ini hadiahnya? Hadiahnya ilmu. Monggo silakan tanya yang lain. Oke, monggo Bu Ika. Ini ceritanya yang membuat pop-up anak-anak ya Pak ya? Iya, anak-anak Ibu. Ya. Kelas nama dan asal sekolah Bu. Di-unmute Bu. Mati mikrofonnya. Nah, sudah. Monggo. Oke, saya Ika Husniawati dari SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Yang saya tanyakan Pak Taukid, ini tadi anak-anak yang membuat ya Pak Nggih untuk media pop-up-nya ya. Nah, kalau saya berkaca pada murid saya sendiri, itu untuk semangat belajar, semangat mengerjakan tugasnya pada murid saya, dan juga murid-murid yang ada di sekolah saya, itu kan menurun ya Pak ya, dengan adanya pandemi ini. Bagaimana dengan yang terjadi pada muridnya Bapak? Apakah sama seperti itu atau berbeda? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, untuk pelaksanaan pembuatan media pop-up itu apakah ada anak yang tidak mengerjakan? Nah, karena saya lihat kalau murid saya itu kan banyak yang nggak mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Apakah ada yang tidak membuat? Apakah satu kelas semuanya membuat, Pak? Bagaimana? Kalau memang memang ada yang tidak membuat, barangkali itu solusi panjenengan seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yang pasti untuk berkaitan dengan semangat, untuk menumbuhkan semangat memang gampang-gampang susah nggih. Makanya dalam penelitian saya di sini tidak 100% Ibu nggih. Paling tidak di sini ada standarisasi yang harus saya katakan bahwa penelitian saya ini
paling tidak 80% lebih itu sudah saya katakan berhasil seperti itu. Untuk untuk tugas ini kan termasuk juga tugas ya Bu, membuat. Halo, dengar nggih suara saya nggih? Dengar. Untuk pembuatan tugas, yang pasti di sini meskipun jumlah siswa contohnya 40 siswa di tiap kelas, kalaupun ada anak yang tidak mengumpulkan 5 sampai 8 atau berapa, itu pasti akan saya tagih, Bu. Karena mengingat kelas 9, saya selalu menekankan ke anak-anak. Di sini saya menekankan adanya tanggung jawab. Meskipun sekolah daring, meskipun kalian berada di rumah, paling tidak saya pun tidak melihat pekerjaan itu dikerjakan sendiri atau dibantu orang tua atau dibantu siapapun. Yang pasti saya minta ada bukti nyata kalau saya meminta anak-anak membuat pop up, maka harus ada bentuk fisiknya seperti itu. Jadinya untuk anak-anak yang tidak mengerjakan bagaimana? Ya tetap akan saya tagih seperti itu. Bahkan pada saat ujian praktek kemarin, ini malah saya juga saya ujikan lagi, Bu. Ketika ujian praktek anak kelas 9, terutama tentang bahasa Jawa, itu saya menggunakan yang lainnya lagi. Saya maruna seperti itu. Begitu, Bu Ike. Pripun? Saya kira cukup Pak Taufik untuk waktunya sudah habis. Terima kasih untuk penanya. Matur nuwun Bu Ike. Pak Taufik ya, mudah-mudahan ada pencerahannya untuk kita semua dari Pak Taufik SMP Negeri 3 Surabaya. Baik, untuk berikutnya paparan dari kita beri aplaus dulu ya, belum diberi aplaus ya. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah paparan dari Bu Koiria Putri Wisesa, SDN Kebraun 2. Silakan Ibu mempersiapkan diri. Kok belum muncul di layar Ibu Koiria Putri Wisesa? Monggo silakan Ibu Koiria. Mungkin dilipati dulu Bu, kalau belum ada, belum masuk. Baik, berikutnya adalah Ibu Rizky Wahyu Anggraini dari SMP Negeri 47 Surabaya. Silakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Jelas. Terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Belum. Nah, sudah. Oh, sudah. Sekarang sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Anggraini. Saya guru IPA di SMP Negeri 47 Surabaya. Artikel yang akan saya bawakan hari ini yaitu yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Etanol Buah Okra Merah atau dengan nama ilmiahnya Abelmoschus esculentus dengan metode DPPH. Untuk latar belakangnya, seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi buah dan sayur itu memiliki kandungan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa kimia yang terkandung dalam buah maupun sayur yang dapat menurunkan stres oksidatif. Salah satunya yaitu pada buah okra merah yang dapat diketahui berpotensi menjadi sumber antioksidan. Dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat aktivitas kadar antioksidan yang terkandung dalam buah okra merah.
Manfaatnya yaitu dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai potensi buah okra merah sebagai antioksidan. Nah, berikut adalah buah okra merah. Sebelumnya, apakah masih terlihat asing buah okra di mata Ibu atau Bapak? Oke. Mungkin kalau misalnya buah okra merah masih jarang ditemui. Biasanya yang lebih sering ditemui di swalayan itu adalah buah okra yang berwarna hijau. Dia sama-sama okra, hanya saja dia berbeda varietas, berbeda jenis, sama seperti mangga banyak jenisnya, seperti pisang banyak jenisnya. Buah okra pun juga begitu, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Tanaman ini berasal dari benua Afrika dan saat ini berkembang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nama lokalnya pun beragam, ada yang menyebutnya ladies finger, karena seperti jari perempuan, dia ujungnya melentik. Kemudian bisa juga disebut sebagai gumbo ataupun bendi. Nah, pada penelitian sebelumnya, kandungan buah okra ini terbukti mampu bersifat sebagai anti diabetes, anti kanker, hepatoprotektif, anti inflamasi, dan anti fungi. Kandungan buah okra dapat berperan sebagai antioksidan yaitu flavonoid, quercetin, dan vitamin C. Jadi kandungan-kandungan buah okra merah seperti flavonoid, quercetin, dan vitamin C ini dapat mencegah terjadinya stres oksidatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang antioksidan. Nah, antioksidan itu biasanya terkandung dalam buah maupun sayur yang kita konsumsi. Antioksidan ini apa sih? Antioksidan adalah senyawa yang mampu menurunkan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi ketika jumlah radikal bebas itu tidak seimbang atau lebih banyak dibanding antioksidan di dalam tubuh. Nah, antioksidan sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang enzimatik dan non-enzimatik. Seperti namanya, kalau misalnya antioksidan enzimatik itu berarti dia berbahan dasar enzim, berbahan dasar protein. Dan antioksidan enzimatik ini biasanya dapat didapatkan dari dalam tubuh sendiri. Jadi tubuh kita memproduksi antioksidan enzimatik. Contohnya mungkin pernah mendengar ada enzim katalase atau glutathione atau juga bisa enzim SOD. Sedangkan kalau antioksidan non-enzimatik berarti dia tidak terbuat dari protein. Contohnya yang kita konsumsi dari luar yaitu buah dan sayur. Nah, seperti yang dari sumbernya kalau misalnya antioksidan enzimatik itu dari dalam tubuh, itu juga bisa disebut sebagai namanya antioksidan endogen. Kemudian kalau misalnya antioksidan eksogen itu yang ditemukan di dalam tanaman yang kita makan. Kemudian salah satu senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik ini ada berbagai macam. Salah satunya ada golongan flavonoid yang termasuk senyawa fenolik yang ada di dalam buah maupun sayuran. Jadi senyawa flavonoid itu merupakan senyawa reduksi yang dapat menghambat banyaknya reaksi oksidasi. Dia juga bisa berperan sebagai antioksidan karena dia bisa mentransfer elektronnya ke senyawa radikal bebas sehingga senyawa yang awalnya bersifat radikal bebas dia akan ternetralisir sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Reaksi peredaman ini bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi kalau misalnya seperti terlihat di gambar yang bawah ini ada FLO-amin, ada aminnya. Nah, aminnya ini dia akan hilang atau akan diambil oleh yang namanya flavonoid sehingga dia menjadi tidak radikal seperti itu. Oke, selanjutnya tentang metode penelitian. Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yang pasti persiapan, yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Sudah pasti kalau misalnya dengan judul seperti ini, bahan utama yang digunakan yaitu buah okra merah dan juga etanol. Kemudian pembuatan simplisia. Simplisia ini apa? Simplisia ini adalah bahan yang akan digunakan dalam keadaan kering. Jadi buah okranya itu akan dipotong kecil-kecil dan dikering anginkan kemudian dihancurkan. Selanjutnya ada proses ekstraksi. Proses ekstraksi ini adalah proses pengambilan bahan-bahan aktif seperti yang kita tuju tadi adalah jadi flavonoid dalam buah okra dapat dikeluarkan melalui proses namanya ekstraksi. Pada penelitian ini saya menggunakan pelarut yang namanya etanol. Setelah kita sudah mendapatkan ekstrak etanol buah okra merah tersebut,
kita bisa melanjutkan dengan pengujian, yaitu dengan metode DPPH. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau Simplicia itu tadi adalah bahan alam atau bahan penelitian yang dikeringkan. Jadi prosesnya yang pertama, buah okra merah yang didapat dari pasar tradisional itu dibersihkan. Dibersihkannya tidak dengan dicuci, jadi cukup dipisahkan saja dari kotoran-kotoran yang mungkin bersamanya. Setelah dibersihkan, kemudian okra merah ini akan dipotong hingga menjadi bagian sangat kecil-kecil, sehingga dia akan lebih mudah untuk dikeringkan. Nah, untuk mengeringkannya cukup memakan waktu lama karena hanya menggunakan angin-angin atau matahari. Jadi kurang lebih bisa sampai 2 minggu. Setelah buah okra yang kecil-kecil sudah benar-benar kering, maka akan dihancurkan hingga menghasilkan yang namanya serbuk buah okra merah. Nah, dari serbuk buah okra merah tadi, itu kita dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Kurang 2 menit saja. Waktu paparan kurang 2 menit ya. Terus ekstraksi dilakukan seperti ini. Jadi mulai dari N-heksat, ethylhexanat, hingga etanol. Hingga akhirnya kalau misal lanjut dilanjutkan dengan evaporasi. Proses evaporasi ini adalah proses menarik etanol pada ekstrak buah okra merah sehingga hasil dari evaporasi ini murni hanya kandungan-kandungan pada buah okra merah. Kemudian dari hasil penelitian, dari pembacaan DPPH itu akan menghasilkan grafik linier seperti ini. Nah, dimasukkan dengan persamaan Y sama dengan AX plus B sehingga didapatkan IC 50 sebesar 129,111. Nah, yang mana bahwa kalau misalnya penelitian menggunakan metode ini dipilih karena metodenya sederhana, mudah, cepat, dan peka, serta sedikit sampel untuk evaluasi. Prinsipnya yaitu untuk mengukur aktivitas antioksidan secara kuantitatif dengan pengukuran penangkapan radikal oleh suatu senyawa. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hasil dari uji DPPH okra merah itu nilainya 129,111 mikrogram per mili, itu dia termasuk dalam kategori antioksidan tingkat sedang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya pernah membaca, jika dibandingkan dengan buah okra merah, itu antioksidannya lebih rendah. Kalau misalnya okra hijau, dia berantioksidan lemah, sedangkan okra merah antioksidan bertingkat sedang. Ya, baik. Cukup, Ibu. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Silakan untuk penanya dari audiens, kami tunggu. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Boleh saya bertanya? Ya. Ya, boleh. Silakan. Bu Rizky. Nama asal sekolah, ya. Nama saya Ika Husniawati dari SDN Tenggilis Mejoyo 1. Yang ingin saya tanyakan Bu Rizky, dari penelitian buah okra dan lain-lain itu tadi, Bu, manfaat penelitiannya seperti apa, Ibu? Apakah nantinya akan dibuat bahan untuk mengajar anak-anak atau seperti apa? Terima kasih. Oke. Manfaatnya untuk mengetahui hasil itu tadi. Kalau misalnya kita sudah mengetahui hasil, setidaknya kita sudah mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru yang mungkin juga bisa dikomunikasikan dengan anak-anak. Kalau misalnya buah dan sayur itu mengandung antioksidan dan antioksidan itu memiliki beberapa tingkat seperti itu. Jadi buat informasi, pengetahuan seperti itu. Cukup, Ibu Ika, sudah jelas ya. Mungkin kalau saya, Bu Rizky, saya biasa itu dipakai lalapan ya. Itu jenisnya sayur segar ya, tidak diolah ya, untuk okra itu. Tergantung biasanya, Bu, ada orang yang gitu ya? Suka diolah, ya. Gitu ya. Seperti itu.
Kami biasanya mengkonsumsi yang hijau karena memang lebih mudah didapat. Kalau yang hijau itu bahkan saya punya tanamannya sendiri, sehingga kalau pas berbuah gitu mesti kita gunakan untuk lalapan. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, audiens yang lain untuk menanyakan lebih lanjut paparan dari Saya Bu Nani. Ya, monggo. Selanjutnya untuk pemakalah kedua, pemateri kedua ini Bu Rizky. Ya. Ini tujuannya untuk mengkonsumsi untuk antioksidan ya Bu ya. Untuk mengkonsumsi yang untuk mengetahui untuk mengetahui antioksidan itu berguna apa enggak di dalam kandungan buah atau sayur tadi ya Bu ya. Sayur. Iya. Ya. Nah, ini kok dipilih yang sedang saja, apakah tidak dipilih yang lebih bagus? Nah, misalnya di buah kiwi itu setahu saya itu buah yang paling banyak antioksidannya untuk mengurangi gejala-gejala kanker atau apa itu. Saya pernah membaca itu buah kiwi yang terbaik, gitu. Oke. Ini yang sedang-sedang saja ya. Jadi sebenarnya kan tujuannya emang untuk mengetahui tingkat antioksidannya. Seperti yang diketahui misalnya buah kiwi. Sudah banyak diketahui banyak orang kalau misalnya buah kiwi memiliki antioksidan tinggi. Nah, kalau misalnya minat saya kenapa di buah okra merah? Karena kalau saya membaca tentang jurnal-jurnal internasional di luar sana itu sedang ramai membahas tentang manfaat buah okra, Bu. Ya, nah, oleh karena itu saya tertarik. Emang buah okra ini antioksidannya sebagus apa sih kok sampai dibicarakan sebanyak ini, seperti itu. Oleh karena itu saya ingin menguji tingkat antioksidannya sebesar apa jika dibandingkan dengan yang hijau, seperti itu. Ini membandingkan buah okra sendiri antara merah dan hijau begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Saya kira untuk membandingkan tingkat tinggi atau rendahnya antioksidan, bukan ya? Untuk lebih utamanya fokusnya itu untuk mengetahui dulu, Bu. Dia ada di kategori sedang, tinggi, atau lemah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rizky, sukses selalu. Amin, terima kasih. Mungkin masih ada lagi untuk penanya bagi Bu Rizky. Silakan, masih ada waktu 2 menit ya. Silakan. Dari mana Ibu? Ya, silakan. Nama dan asal sekolah. Kurang jelas suaranya. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Kurang jelas, Ibu. Apa bisa dibesarkan volumenya atau? Ini enggak jelas, Bu. Masih belum jelas, ya. Ibu Suharni ya? Ibu Suharni. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Bu Suharni. Halo Bu Suharni. Tidak muncul. Saya, Bu. Oke, Bu Suharni, monggo. Diulang, Bu. Enggak. Ini terganggu suara yang lain. Mungkin bisa ditulis di kolom chat, Bu, kalau misalnya tidak bisa bersuara. Pakai HP. Bu Suharmi kita ini. Ya, Bu Suharmi kita. Iya, tolong dibantu. Tolong dibantu. Ya. Dengan pertanyaannya. Ya.
ini oksidan tinggi. Kenapa banyak orang yang nggak suka untuk mengkonsumsi? Nah, bagaimana cara pengolahan supaya enak dan orang mengkonsumsinya? Mungkin ada untuk mengolah. Terima kasih. Mungkin gimana? Mungkin bisa dibantu ya, maaf. Tadi menanyakan cara Cara mengkonsumsi ya, supaya Oke. jadi enak rasanya, kan mungkin agak langu-langu gitu ya kalau yang nggak Iya, biasa. kan Apa kandungan ada campurannya? lendirnya memang banyak ya. Iya, itu masih sepertinya ya kalau dari proses pemotongan saat pembuatan ekstrak lendir itu tuh tergantung dari usia buah itu sendiri. Kalau misalnya buahnya masih usia muda, itu kandungan lendirnya lebih sedikit kalau yang saya amati dibandingkan dengan buah yang saat usia panennya lebih tua. Kalau misalnya lebih tua itu biasanya kandungan lendirnya lebih banyak. Jadi mungkin kalau misalnya ingin menghindari lendir yang banyak, bisa lebih memilih buah yang usianya sekitarnya lebih muda. Jadi tidak terlalu lembek seperti itu. Sudah cukup ya waktunya untuk Bu Rizky. Mari Ya, kita applause dulu untuk paparannya. Terima kasih Bu Rizky. Baiklah, berikutnya paparan yang kelima, gilirannya yaitu Ibu Rika Kartinasari MPD dari SDN Wonorejo 274. Silakan Ibu Rina. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Ada peribahasa, si Jainal main layang-layang, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin, saya Bu Rika Kartinasari dari SDN Wonorejo 274 Rungkut, Kota Surabaya, akan memaparkan artikel ilmiah saya yang saya ambil dari best practice di kelas 5 SDN Wonorejo 274. Mohon izin untuk share screen ya Ibu ya. Oke, monggo. Iya, sudah tampak ya Ibu PPT saya. Mohon di mute dulu ya yang peserta di room 2 ya, biar nggak mengganggu jalannya pemaparan ini. Silakan Bapak Ibu audiens yang ada di room 2 untuk mute mikrofonnya. Terima kasih Bu Nani. Apa sudah tampak ya Ibu? Sudah. Iya. Saya mengambil artikel ilmiah dengan judul Meningkatkan Pemahaman melalui pendekatan Teaching Through Problem Solving dengan menggunakan metode detektif ukur pada materi volume bangun ruang pada siswa kelas 5 di SDN Wonorejo 274 Surabaya. Nah, best practice ini saya ambil karena berdasarkan hasil tes anak-anak pada materi matematika volume bangun ruang menunjukkan ketidaktuntasan siswa yang mencapai 75%, sehingga ada 75% siswa yang nilainya masih jauh dari KKM. Maka saya menggunakan pendekatan teaching through problem solving yang mana anak akan saya giring untuk dapat memecahkan suatu masalah. Namun tidak hanya di situ saja, tapi pendekatan tersebut saya padukan dengan metode detektif ukur. Nah, kita tahu bahwa anak usia SD merupakan masih dunia bermain. Mereka akan senang jika dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini seperti semi role playing juga. Jadi anak-anak saya jadikan dia seorang detektif pada pembelajaran ini. Kemudian hasil yang diharapkan dari pendekatan dan metode yang diterapkan ini yaitu supaya anak lebih aktif dalam belajar sehingga menghasilkan hasil belajar yang optimal. Berangkat dari masalah tersebut, maka ada 5 tahapan yang
yang harus saya lakukan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, saya menyampaikan apersepsi dulu kepada siswa, di mana pada tahap apersepsi saya akan mengecek kesiapan siswa, apakah dia memiliki prior knowledge yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan disajikan. Setelah anak-anak diketahui prior knowledge-nya sudah dia dapat, sudah dikuasai, maka saya sebagai guru akan menyampaikan posing problem, masalah, di mana masalah yang saya sampaikan ini merupakan masalah yang terbuka. Nah, di masalah terbuka nanti anak dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, tapi berdasarkan kreativitas mereka sendiri. Jadi kita biarkan dulu mereka berpikir, membangun pola pikirnya sendiri-sendiri. Setelah setiap anak mampu berpikir sendiri, yang pastinya dengan argumen ilmiah, lalu anak akan saya gabungkan dalam bentuk kelompok, di-compare dengan temannya, kemudian mereka akan membandingkan konsep apa yang ia temukan dan dia diskusikan dengan teman-teman satu kelasnya. Nah, di sini peran saya sebagai guru di sini adalah saya akan mengajak siswa untuk yang lainnya menerima bagaimana konsep teman mereka bisa diterima atau tidak. Yang pastinya dengan alasan-alasan yang logis. Dan setelah mereka berdiskusi di dalam kelas, maka mereka kita ajak untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari itu. Nah, di sini adalah peran kita, yaitu mendampingi anak dalam menentukan kesimpulan yang benar. Nah, Bapak Ibu semua, pada saat apersepsi di sini, guru mengecek prior knowledge-nya siswa. Di sini materinya kan saya menggunakan volume bangun ruang. Nah, saya sajikan 2 gambar seperti ini, yaitu ada gambar kubus tapi tidak penuh dengan diisi kubus-kubus satuan yang lebih kecil ukurannya. Kemudian saya sajikan gambar juga dengan kubus-kubus yang berbentuk balok disusun sedemikian rupa menjadi balok yang berbeda ukurannya. Kemudian saya pancing anak-anak, lebih besar manakah bangun di bawah ini? Kemudian anak diajak bermain, ayo kita bermain menjadi detektif ukur hari ini. Anak akan senang. Nah, di situ kita lihat antusiasme observasi kita pada perilaku siswa di kelas menunjukkan keaktifan yang luar biasa. Ternyata di sini anak-anak kemudian aktif sendiri. Nah, setelah aktif barulah kita sampaikan masalah yang bisa dibahas dalam satu kelas. Nah, masalah yang saya sajikan seperti ini. Seorang arsitek akan mendesain sebuah bangunan yang merupakan gabungan dari bangun ruang. Jika kamu seorang arsitek itu, buatlah desain bangunan dari kubus-kubus satuan, lalu hitung volumenya. Nah, di sini saya sajikan beberapa buah bangun kubus kecil, kubus-kubus satuan saya berikan pada mereka. Kemudian mereka akan menyusun. Mereka menyusun menara atau bangunan terserah apa yang mereka bayangkan. Nah, di sini kita mengobservasi dan bisa bertanya kepada mereka. Nah, pada saat ini kemudian, nah di sini saya tampilkan keadaan pada saat proses pembelajaran. Mohon maaf, ini saya memang melakukan penelitian ini dalam rangka mempersiapkan lomba video sayembara kemarin, Ibu. Jadi sudah mendapatkan izin untuk memasukkan anak-anak 8 anak kelas 5 waktu itu di bulan Oktober. Nah, kemudian sisa anak yang tidak datang ke sekolah, saya ajak untuk melakukan kegiatan yang sama di rumah dengan di video. Jadi nanti untuk hasil penelitian masih bisa diterima. Nah, pada saat anak-anak menyelesaikan masalahnya secara sendiri, mereka akan menyusun bangun seperti itu. Ada yang tinggi sekali, ada yang berbentuk memanjang ke samping atau meninggi semua. Nah, di sini anak-anak saya sambil bertanya, mana yang merupakan unsur panjang, lebar, dan tinggi bangun yang kamu buat. Nah, di sini ternyata anak-anak sudah mulai menemukan, oh ini Bu panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya. Nah, dari situ anak mulai mengkonstruksi pemahaman sendiri. Mereka mulai mendapatkan konsep-konsep baru cara berpikir. Nah, di sini pada saat fase compare dan diskusi, anak-anak mengkolaborasikan ide mereka, kemudian menyampaikan argumen secara ilmiah, dan di sini juga ada kemampuan literasi.
yang disampaikan anak ketika dia menyampaikan idenya kepada temannya. Juga ada kemampuan memahami bagi siswa yang lainnya. Di sini adalah peran literasi dalam pembelajaran yang selain bahasa Indonesia. Nah, ternyata literasi dasar baca tulis numerasi pun juga digunakan dalam setiap fase di pembelajaran di sekolah. Kemudian setelah mereka setuju atau tidak dengan pendapat teman-temannya, mereka akan mendapatkan menuju suatu kesepakatan bersama. Nah, setelah itu barulah anak-anak bisa kita ajak digiring untuk menentukan simpulan dari pembelajaran hari itu. Di sini siswa sama-sama menyepakati simpulan dari pembelajaran hari ini, kemudian guru juga memfasilitasi sebagai fasilitator, juga menggiring menuju ke simpulan yang benar. Nah, Bapak Ibu semua, dari hasil penelitian yang saya lakukan, ternyata pada saat saya menyelesaikan di summing up fase simpulan, kemudian saya memberikan evaluasi atau soal kepada siswa di post testnya, lalu didapatkan nilai-nilai anak, yaitu yang belum tuntas KKM sebanyak 20%, dan yang tuntas KKM setelah menggunakan pendekatan dan metode detektif ukur ini adalah 80%. Maka dapat disimpulkan dalam waktunya kurang 2 menit ya Bu. Iya, siap Ibu, terima kasih. Ya. Nah, setelah menggunakan pendekatan teaching through problem solving yang dipadukan dengan metode detektif ukur pada pembelajaran matematika di materi volume bangun ruang, akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Terlihat dari observasi yang dilakukan oleh guru, perilaku siswa di kelas, kemudian juga siswa menjadi lebih aktif dan pembelajaran menjadi mudah dipahami. Serta yang terakhir, hasil belajar anak-anak meningkat. Nah, dari serangkaian hasil yang didapat menyimpulkan bahwa pembelajaran bermakna tercipta setelah dilakukan pendekatan teaching through problem solving dan metode detektif ukur. Nah, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Pendekatan teaching through problem solving juga bisa menjembatani pada masalah-masalah yang lainnya. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Saya mohon masukan untuk perbaikan artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa. Saya ikuti dari awal, luar biasa sekali nih. Monggo yang mau bertanya silakan. Semakin siang harusnya semakin banyak yang ditanyakan ya karena sudah panas. Silakan para audiens untuk bertanya. Saya Ibu. Ya, monggo. Nama? Saya Pak Ainul Nadi dari SDN Babat Jerawat 2. Bu Nani. Assalamualaikum Bu Ika, Bu Rika. Waalaikumsalam Bapak. Luar biasa, saya amati mulai awal sampai akhir. Saya ingin tahu Bu Rika, di materi volume bangun ruang tadi nggih. Iya Bapak. Volume bangun ruang itu panjenengan menggunakan metode detektif ukur. Teaching through problem solving nggih. Iya, pendekatan teaching through. Pendekatan itu nggih. Saya ingin tahu apa latar belakang Ibu menggunakan metode itu, kemudian kendala-kendala yang dihadapi siswa selama Ibu menerapkan pendekatan teaching through Pak Camat mungkin saya kira itu Ibu terus yang kedua tadi kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap lagi kok bisa kumpul-kumpul di sini ngono. Jadi terus Pak Mitu wis interupsi mohon di-unmute dulu ya. Nah, ya saya kira kan ya enggak jadi ke Pak Camat. Ya Pak Kar ya maunya halo. Kondisikan halo Ibu. Gitu loh, di koordinasi nanti. Suaranya masuk. Silakan Bu Rika. Ya, terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bapak Ainur dari Babat Jerawat sudah
menanyakan tentang latar belakang saya menggunakan pendekatan teaching through problem solving. Nah, yang kita tahu Bapak, nun sewu, pendekatan teaching through problem solving ini kalau kita baca banyak jurnal internasional. Pendekatan ini sudah berhasil banyak diterapkan di beberapa negara. Salah satunya adalah Jepang. Nah, kemudian kemarin di bulan Agustus sampai dengan akhir Agustus sampai awal Oktober, saya berkesempatan mengikuti pelatihan dari Dinas Pendidikan untuk memperdalam dari pendekatan ini. Nah, selanjutnya saya tertarik untuk menerapkan pendekatan ini pada murid saya di kelas 5. Nah, kita tahu bahwa di kelas 5 pada materi volume bangun ruang itu kan menggunakan volume bangun ruang. Berarti anak itu harus memahami bangun ruang itu apa sih, dan itu adalah merupakan bangun 3 dimensi. Pada saat kita mengajarkan hanya berupa gambar tanpa benda asli, maka akan kesulitan. Nah, di pendekatan ini sangat sesuai sekali karena pendekatan ini menggunakan konsep kita berangkat dari hal yang konkret dulu, kemudian kita kembangkan ke semi konkret, dan selanjutnya baru kita ke abstrak. Nah, di sini sangat cocok menurut saya. Akhirnya saya mencari di perpustakaan sekolah, alhamdulillah ada media kubus-kubus satuan yang alhamdulillah kita dapat juga gratis dari bantuan pabrik susu. Nah, kita dapat dari itu kotak-kotak kubus satuan. Saya gunakan, kemudian saya berikan kepada siswa dan mereka ternyata antusias sekali. Dan Bapak nuwun sewu, di pendekatan teaching through problem solving ini tidak hanya berhenti sampai di situ pendekatan ini, tapi pendekatan ini bisa dikembangkan untuk ke materi-materi yang lainnya. Jadi tidak berhenti di satu masalah, tapi menjembatani kita ke materi-materi yang lainnya. Begitu Bapak nggih. Matur nuwun. Mungkin ada tambahan. Sudah cukup ya, Pak Ainul sudah puas ya, sudah terjawab. Sami-sami Bapak. Mungkin ada yang lain, silakan, masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Silakan penanya yang lain. Masukan juga nggak apa-apa Ibu, karena masih jauh rasanya. Iya, ini masukan-masukan silakan, kritik, saran. Silakan ditunggu 2 menit. Luar biasa Bu Rika. Kalau enggak ada, saya bisa beri masukan Bu Nani, Bu Rika. Monggo Pak. Pak. Ya. Kami semua, saya beri apresiasi Bu Rika. Cuman nanti mohon pada saat melakukan itu harus dilihat siswanya, siswa, dan mungkin apakah bentuk kubusnya tadi itu apakah harus sama atau buat besar kecilnya. Ini akan membuat beda hasil nanti. Ya, kan gitu. Coba beberapa kali dilakukan uji coba, kalau kubusnya besarnya sama seperti apa. Kalau kubusnya misal besar kecilnya berbeda, tetap bentuk kubus gitu ya. Apakah seperti itu? Itu nanti pada saat untuk menindaklanjuti percobaan atau penelitiannya Ibu Rika itu bisa dilakukan. Iya. Ya, Bu Rika, terima kasih Bu Nani. Ya. Iya. Baik, Bapak, kita beri aplaus dulu untuk Bu Rika. Ya. Selanjutnya kami undang yang tadi ada terkendala ya. Jadi dari Ibu Sus Indrawanti PKA Takwa. Iyung, apa sudah siap? Yang terkendala tadi Bu Sus Indrawati. Ya, baik, siap Bu, cuman ini gunakan yang lain. Mohon izin share screen dulu. Iya. Kelihatannya background-nya itu ya. Background-nya suruh berdiam dulu Bu, sebentar Bu. Terlalu sekali.
Interupsi untuk yang lain, monggo di mute dulu mikrofonnya biar nggak mengganggu. Yang masih